Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rini Amelia. Pada video kali ini kita lanjutkan pembahasan tentang soal momen gaya, di mana materi tentang konsep momen gaya sudah kita bahas di video sebelumnya, yang link videonya saya sediakan di kolom deskripsi yang ada di bawah. Sebatang kayu yang masanya diabaikan dikerjakan gaya pada titik A, B, dan C seperti pada gambar. Bila titik B dipakai sebagai poros, besar dan arah momen gaya sistem adalah sin 37 derajat sama dengan 0,6. Pada soal ini diketahui sebuah batang di mana pada batang tersebut bekerja 3 gaya, yaitu F1 sebesar 12 Newton dengan sudut 37 derajat, F2 4 Newton tegak lurus terhadap batang, dan F3 8 Newton tegak lurus terhadap batang. Soal menanyakan berapa momen gaya sistem jika titik B sebagai poros rotasi. Pertama yang perlu kita perhatikan untuk menjawab soal ini adalah di mana poros rotasi sistem ini. Soal sudah mengatakan bahwa poros rotasinya adalah di titik B. Dan di sini ada 3 gaya yang bekerja. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa setiap ada gaya, maka akan ada kemungkinan ada momen gaya. Kita analisa dulu momen gaya yang dihasilkan oleh gaya F1 12 Newton. Seperti yang sudah kita pahami bahwa rumus momen gaya adalah lengan kali gaya. Dan untuk gaya yang membentuk sudut terhadap poros rotasi, persamaan ini bisa kita turunkan lagi menjadi RF sin theta, di mana R-nya adalah panjang BA, F-nya adalah F1 sin 37. Kita masukkan data yang ada. Panjang BA adalah 0,2 meter. Berasal dari 20 cm sama dengan 0,2 meter. F1 besarnya 12 Newton dan besar sin 37 adalah 0,6. Kita kalikan, dapatlah nilainya 1,44 meter Newton. Jadi besar momen gaya yang dihasilkan oleh gaya F1 adalah 1,44 meter Newton. Saat diberi gaya F1 yang membentuk sudut 37 derajat, anggap seperti ini, maka batang akan berputar searah jarum jam. Karena akibat gaya F1 putaran batang searah jarum jam, sehingga nilainya negatif. Tanda negatif ini menandakan bahwa putaran searah jarum jam. Kita lanjutkan momen gaya yang dihasilkan oleh gaya F2, yaitu TO2. Karena gaya F2 yang bekerja tegak lurus terhadap poros, maka besar momen gaya bisa kita tentukan dengan menggunakan rumus asalnya, yaitu TO2 sama dengan lengan gaya 2 kali dengan gaya 2. Lengan gaya 2 yang mana? Jarak antara gaya yang bekerja terhadap poros, yaitu 20 cm, sama dengan 0,2 meter. Dan besar gaya F2 adalah 4 Newton. Kita kalikan sehingga menjadi 0,8 meter Newton. F2 didorong ke atas seperti ini, maka batang akan berputar berlawanan arah jarum jam. Karena gerak putaran batang akibat F2 adalah berlawanan arah jarum jam, berarti ditandai dengan nilai positif. TO2 sama dengan positif 0,8 meter Newton. Ini berarti putarannya berlawanan arah jarum jam. Kita lanjutkan ke momen gaya yang dihasilkan oleh F3, 8 Newton.
Untuk momen gaya 3, TOW 3, kita tetap memakai rumus asalnya, yaitu lengan 3 kali F3, karena gaya yang bekerja tegak lurus. Kita cari berapa lengan 3-nya. Lengan 3-nya berarti jarak BC, yaitu 20 cm tambah 40 cm, sama dengan 60 cm, sama dengan 0,6 meter. F3-nya 8 Newton, kita kalikan hasilnya 4,8 meter Newton. Saat batang didorong dengan gaya F3 ke bawah seperti ini, maka batang akan berputar searah jarum jam. Berarti nilainya negatif. Tanda negatif ini artinya bahwa putaran searah jarum jam. Nah, momen gaya TOW 1 sudah kita dapatkan, yaitu 1,44 meter Newton. Momen gaya 2 yaitu 0,8 meter Newton berlawanan arah jarum jam, dan momen gaya 3 yaitu 4,8 meter Newton dengan arah searah jarum jam. Besarnya momen gaya total yang dirasakan oleh batang adalah kita jumlahkan dengan aljabar biasa, dan tanda positif dan negatif kita masukkan di dalam penjumlahan kita. Karena momen gaya merupakan besaran vektor, berarti arah kita masukkan dalam penjumlahan kita. TOW 1 min 1,44 meter Newton ditambah 0,8 meter Newton ditambah min 0,48 meter Newton, sehingga menghasilkan min 0,5,44 meter Newton. Ini artinya bahwa batang ini nantinya akan berputar searah jarum jam sebesar 5,44 meter Newton. Sebuah batang berdiri miring seperti gambar berikut. Jika besar F1 sama dengan 120 Newton dan F2 sama dengan 100 Newton, tentukan besar dan arah momen gaya sistem dengan titik C sebagai poros putar. Diketahui BC sama dengan CD sama dengan 2 meter. Batang ini berdiri dengan kemiringan 60 derajat. Pada batang ini bekerja dua gaya, yaitu F1 dan F2. Soal menanyakan berapa momen gaya yang terjadi pada sistem batang ini. Karena ada dua gaya yang bekerja, maka akan ada kemungkinan dua momen gaya yang terjadi. Soal mengatakan bahwa poros rotasinya adalah di titik C. Berarti kita analisa satu-satu dulu. Kita analisa dulu berapa momen gaya yang dihasilkan akibat adanya gaya F1. Besar momen gaya 1 sama dengan lengan 1 kali F1. F1-nya sudah ada. Yang perlu kita cari adalah berapa lengan satunya. Kita sudah pahami bahwa lengan itu adalah garis yang ditarik dari poros memotong tegak lurus garis kerja gaya. Kalau begitu, kita tentukan terlebih dahulu garis kerja F1. Ini dia. Berarti sepanjang garis ini bekerja gaya F1. Lengan itu adalah garis yang ditarik dari poros rotasi memotong tegak lurus garis kerja gaya. Berarti ini dia, yang warna merah ini. Sudutnya ini adalah sudut saling berseberangan. Sudut saling berseberangan adalah sama besar. Berarti kalau ini 60 derajat, berarti sudut ini juga 60 derajat. Ya, berarti ini lengan satunya yang warna merah ini. Kita analisa dengan menggunakan konsep trigonometri. Berapa besar garis merah ini dengan sudut sampingnya adalah 60 derajat. Untuk mencari besarnya L1, kita memakai konsep kosinus. Kenapa? Karena L1 adalah sisi samping oleh sudut 60 derajat. Dari konsep kosinus, bahwa untuk mencari sisi samping sudut, yaitu sisi miringnya dikali cos sudutnya. Sehingga L1 sama dengan sisi miring adalah BC, cos 60 derajat. Besar BC adalah 2 meter, cos 60 adalah setengah, sehingga besar lengan 1 adalah 1 meter. Nah, dengan memasukkan harga lengan ini, maka kita bisa menentukan berapa besarnya momen gaya yang dihasilkan oleh gaya 1, yaitu TOW 1 sama dengan lengan 1 kali F1, lengan satunya adalah 1 meter, F1-nya 120 Newton, sehingga menghasilkanlah momen gayanya 120 meter Newton.
Misal ini titik porosnya, F1 ditarik ke bawah, maka batang berputar berlawanan jarum jam. Tanda positif menandakan bahwa batang ini akibat gaya F1 akan berputar berlawanan arah jarum jam. Sekarang kita lanjutkan berapa momen gaya yang dihasilkan akibat gaya F2. Rumusannya yaitu TO2 sama dengan lengan 2 dikali F2. F2 sudah diketahui dari soal yaitu 100 Newton. Kerja kita berikutnya adalah mencari lengan 2. Sama seperti mencari lengan 1 tadi, kita tentukan terlebih dahulu garis kerja gaya F2. Ya, ini dia, garis kerja gaya F2. Lalu kita tarik garis dari poros rotasi memotong tegak lurus garis kerja gaya. Ini dia. Nah, sudut yang 60 derajat ini akan sama dengan mana nanti? Ini adalah sudut saling sehadap. Sudut saling sehadap adalah sama besar. Nah, jadi sudut 60 derajat ini akan sama dengan ini nanti, 60 derajat. Maka yang lengan 2-nya yang mana? Garis yang merah ini adalah lengan 2. Berapa besar lengan 2 ini? Lengan 2 ini adalah sisi samping oleh sudut 60 derajat. Berarti kita masih memakai konsep kosinus. L2 sama dengan CD cos 60, yaitu besarnya 2 meter, cos 60 setengah, berarti besar lengan 2 adalah 1 meter. Sudah kita dapatkan lengan 2, berarti tinggal kita masukkan ke rumus asalnya tadi, yaitu lengan 2 kali F2. Lengan 2-nya 1 meter, F2-nya 100 Newton, sehingga kita dapatkan 100 meter Newton. 2 ditarik juga ke bawah, maka batang berputar searah jarum jam. Tanda negatif ini menandakan bahwa akibat gaya F2, batang akan berputar searah jarum jam. Akibat dua momen gaya yang terjadi pada batang ini, yaitu TO1 dan TO2, berapakah momen gaya total yang dirasakan oleh batang? Dan kemana arah putaran batang ini nantinya? Nah, itu yang mau kita lanjutkan. Ini dia. Untuk mencari TO sistem atau TO total, kita memakai penjumlahan aljabar biasa, TO1 tambah TO2, dan kita masukkan nilainya, kita bawa tanda positif dan negatifnya. Sehingga didapatkanlah TO sistem adalah 20 meter Newton. Di sini tandanya positif menandakan bahwa sistem batang ini nanti akan berputar berlawanan arah jarum jam, mengikuti momen gaya yang dihasilkan oleh TO1, karena momen gaya yang dihasilkan oleh TO1 jauh lebih besar, 120 meter Newton, sedangkan yang TO2 hanya 100 meter Newton. Ya, itu saja video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.